Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kemat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai, para sedulur. Jadi kita semua sepertinya bisa menyaksikan semalam timnas kesayangan kita, timnas sepak bola Indonesia ditaklukkan oleh tamu yang datang dari Asia Timur, yaitu timnas Jepang atau Blue Samurai. Dan nggak tanggung-tanggung kita dicukur 4-0 ya teman-teman, tanpa balas. Yang jelas saat ini kemudian kita bisa melihat, bisa introspeksi posisi timnas kita itu saat ini sampai di mana, terus kemudian kualitas permainannya seperti apa sih, dan sampai sejauh mana sih Sintayong kemudian bisa memberikan karakter pada timnas kita. Yang jelas memang kalau kita lihat dari perbandingan kekuatan juga sepertinya jauh ya teman-teman, jauh kekuatan Jepang dengan timnas kita itu harus yang kita akui ya teman-teman. Yang jelas ini mematahkan banyak analis-analis, bahkan anasir-anasir dari pengamat-pengamat sepak bola yang muncul di media sosial, yang mereka selalu menggunakan hukum matematika ya, rumus matematika. Artinya mereka selalu mengatakan, loh timnas kita ini kemarin bisa draw ketemu Australia gitu kan. Artinya kalau Australia draw sama Jepang, kita pun bisa draw atau bahkan menang dari Jepang. Soalnya kalau kita lihat dari hal tersebut ya nggak pas ya. Karena ini sepak bola yang jelas yang saya tonton dari match ketika Indonesia jumpa Australia, Bahrain, itu kan memang kesulitannya memang tampak ball possession-nya atau penguasaan bolanya sama sekali memang waktu sama nonton Australia itu deg-degan ya. Gimana penguasaan bola hampir 65% itu Australia ball possession-nya. Dan ini memang kemudian terulang lagi semalam ya teman-teman. Nah kalau kita lihat memang kemudian timnas Jepang ini memang sudah lama terbentuk ya, sudah padu dari mereka bersama dari masa kelompok umur, kemudian junior sampai kemudian masuk timnas senior. Mereka sudah saling mengerti apa maunya antar sama tim mereka ya. Sedangkan kalau timnas kita memang terbentuknya baru ya, yang berkumpul, bahkan ada yang baru beberapa hari yaitu Kevin Dijk bakar besi kemarin juga masuk, kemudian juga langsung dipasang ya teman-teman. Yang jelas dari kualitas permainan memang jauh ya teman-teman, penguasaan bolanya jauh. Timnas Jepang semalam ketika datang ke Indonesia, list pemainnya dari 23 pemain yang list untuk berhadapan dengan Indonesia, dia jelas-jelas menunjukkan rasa percaya diri mereka dengan cuman ada 8 pemain bertahan gitu kan. Kemudian mereka membawa 10 pemain penyerang di list pemainnya, dan sisanya adalah kiper dan cadangan kiper. Kontras sekali dengan timnas kita yang memang selama ini PSSI menuruti programnya STY yang menumpuk akhirnya pemain-pemain bertahan, yang memang karena kemudian berlebihan pemain bertahan juga akhirnya banyak juga kan yang memang nggak begitu kepakai gitu, bahkan kemudian dicoba oleh STY untuk kemudian diposisikan sebagai pemain tengah gitu kan. Seperti kalau kita lihat Nathan Joaon ini naturalnya kan memang dia pemain bertahan, baik dari junior, karirnya junior kemudian sampai senior di Swansea City, di tempat peminjaman seperti Football Club Herenveen, dia selalu pemain bertahan gitu kan, dan kemudian dipasang sebagai pemain tengah gitu kan. Banyak pemain yang memang dicoba seperti itu, seperti Justin Hubner ya, defender, kemudian juga Sandy Walsh pernah kan di fullback kanan, dia pernah dipasang sebagai pemain tengah. Tidak dengan timnas Jepang yang memang kemudian pemainnya ini memang pemain penyerangnya, pemain tengahnya memang pemain-pemain yang naturalnya dari junior, kelompok umur junior sampai jadi pemain-pemain senior, bahkan di klubnya mereka adalah pemain yang memang nggak pernah berubah posisinya gitu kan. Kalau kita lihat dari lini penyerangan, bahkan Jepang semalaman tuh nggak menurunkan salah satu 2 pemain kuncinya, yaitu Keito Nakamura yang bermain di Marseille Prancis, Liga Prancis, dan juga Takefusa Kubo yang kemarin jadi man of the match Real Sociedad ketika jumpa Barcelona dan berhasil mengarahkan Barcelona 1-0. Kita lihat barisan depannya ini memang pemain-pemain yang dari junior sampai senior, memang mereka pemain-pemain menyerang gitu kan. Kalau kita lihat Kaoru Mitoma, winger kiri gak pernah berubah jauh, dia winger kiri terus di
Brighton and Hove Albion di Liga Inggris, ya winger kiri. Terus kemudian juga Takumi Minamino, ya attacking midfielder dari zamannya dia ada di Liverpool sampai kemudian saat ini di Football Club AS Monaco ya. Kemudian di kanan seperti biasa winger kanannya Ritsu Doan. Yang jelas memang ini trisulanya memang di belakang pemain striker mereka ya. Striker mereka semalam Koki Ogawa, ini rekan satu timnya Kelvin Verdong di Nijmegen ya. Ini memang banyak gol-golnya memang terjadi memang dari second line ya, dari pemain tengah gitu kan. Seperti kita lihat gol pertama ini kan yang pergerakan Kaoru Mitoma yang memang kemudian memang susah kemudian untuk dihambat dari sayap, kemudian dia melakukan crossing. Tampaknya sepertinya Koki Ogawa yang sudah siap ya di depan gawang. Sampai kemudian Justin Hubner terpaksa melakukan on goal atau gol bunuh diri. Tapi kalaupun lolos dari Justin Hubner itu juga Koki Ogawa udah siap, pasti juga selesai juga gitu kan. Dari gol kedua pun sama ya teman-teman. Dari second line dia, dari Takumi Minamino ya. Takumi Minamino. Ini jadi pemain-pemain attacking midfieldernya bagus banget, kontras ya. Kalau pemain kita memang mau menyerang juga karena memang pemain-pemain kita ini tipikalnya memang lebih banyak pemain bertahan sebetulnya. Dan mereka dididik dari kecil, besar pemain bertahan, dan setelah ketemu dewasa oleh STY diplot jadi pemain tengah di sini. Yang paling lumayan lah si Ivar Jenner yang semalam kemudian terkena akumulasi kartu kuning yang nggak bisa main memang semalam itu kan. Ivar Jenner juga lebih cenderung lebih besar ke posisi bertahan dia bagus menyerang sama bagus juga bertahan. Dia biasanya naik tapi cepet turun lagi. Ini pemain-pemain yang memang saya amati di timnas kita yang bagus banget itu. Nah sekarang oke lah kita lupakan kemudian permain apapun yang terjadi sama Jepang. Yang jelas kita sama sekali nggak berkutik ya. Kalau dari lihat ball possession-nya semalam tuh 65% Jepang ya, sisanya Indonesia gitu kan 35%-nya. Jauh banget kan ball possession-nya. Dan Jepang sebenarnya nggak banyak melakukan dribble bola, itu pemain-pemain seperti Kaoru Mitoma ataupun Daisen Maeda, mereka jarang, mereka cuma memainkan bola-bola pendek. Dan ini saya teringat ketika lihat sesi latihannya daripada Bayern Munchen, pelatih Xabi Alonso itu selalu menekankan untuk short main-main bola-bola pendek untuk Bayern Munchen gitu kan. Tapi Indonesia juga nggak bisa ya, memang kemudian dapat high pressing dari Jepang untuk jangankan untuk mengalirkan bola ke tengah gitu kan. Dan pemain Jepang ini eksekusinya juga bagus banget. Yang jelas kita menatap ke depan, 4 hari lagi ya kita akan jumpa timnas Saudi Arabia. Nah, timnas Saudi Arabia ini kemarin saya nonton ketika jumpa Australia, ini memang kemajuannya pesat ya. Kemajuannya pesat dari semenjak kita ditahan imbang oleh timnas Indonesia di kandang mereka gitu kan. Yang kemudian nggak lama kemudian mengakibatkan Federasi Sepak Bola Saudi Arabia mengevaluasi coach Roberto Mancini ya. Yang saat ini kemarin ketika jumpa Australia pun yang kemudian diganti pelatihnya ya, yaitu Graham Arnold ini kemudian dipecat ya, dia mengundurkan diri dari timnas Australia pasca ditahan imbang oleh timnas Indonesia di GBK teman-teman. Ini diganti oleh Tony Popovic ya teman-teman. Yang jelas ketika saya nonton ini dengan perubahan 2 pelatih itu permainannya meningkat tajam. Ketika ada match antara Saudi dan Australia yang dilakukan di Melbourne itu kan, ini luar biasa sekali nih. Saat ini tampilannya timnas Saudi Arabia di bawah pelatihnya yang baru ini kan, yang dari Prancis ya, Rene Arnaud ini kan, ini luar biasa. Ini pelatih yang kemarin membawa timnas Arab Saudi ketika menang ketika di fase grup jumpa Argentina di putaran final Piala Dunia di Qatar kemarin ya teman-teman. Ini luar biasa sekali ya teman-teman. Bahkan dominan ini, saling menyerang ya, saling menguasai bola. Ketika walaupun akhirnya memang kemudian skornya kacamata 0-0, tapi ini saya acung jempol untuk timnas Arab Saudi, tampilannya yang terbaru nih lebih terengginas dan mereka mendominasi, dan lagi-lagi memang bola-bola pendeknya bagus, dan kemudian dia selain itu juga high pressingnya bagus.
sama Australia juga seperti itu. Nah ini yang memang patut diwaspadai, karena ketika kita bicara tentang timnas kita sampai saat ini jati dirinya itu belum keluar gitu kan. Dan memang sebetulnya bukan karena kita benci pada Coach Sintayong ataupun kita nggak suka, tapi yang jelas sebetulnya naturalnya ketika memang jeblok terus, ya naturalnya memang pelatih seperti Roberto Mancini pun di rolling gitu kan, mendapatkan evaluasi dari Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Dan sekarang memang saya melihat peningkatan yang signifikan ini ya dari strategi dan taktiknya timnas Arab Saudi sekarang. Kalau melihat menilai kemarin ketika jumpa sama Australia di Melbourne, begitupun juga timnas Australia pasca kemudian Graham Arnold mundur, kemudian diganti kemudian Tony Popovic, ya permainannya ini betul-betul ya keren ya teman-teman, keren. Kalau teman-teman coba deh lihat gitu kan, mereka saling menyerang gitu kan, dan high pressure-nya bagus banget. Nah, kalau kita lihat memang Indonesia di beberapa laga terakhir kan ketika jumpa Bahrain juga Arab Saudi, Australia, teman-teman cermati lah, walaupun kemudian selalu yang didengung-dengungkan adalah kita kemudian bisa menahan draw tim-tim tersebut, tapi teman-teman bisa lihat bahwasanya ball possession-nya jauh ya teman-teman. Lawan Australia itu 65 ya, sama seperti ketika jumpa Jepang semalam, nggak berkutik sama sekali. Artinya memang sampai dengan saat ini jati diri ataupun karakter khas timnas kita itu belum nampak kan. Dan saya pikir memang dengan kualitas pemain yang saat ini masuk, paling enggak banyak pemain diaspora yang bermain di Liga Eropa, walaupun liganya juga grade-nya masih di bawah, bukan liga-liga top ya gitu kan, liga-liga middle di Eropa gitu kan. Kalau kita lihat seperti Tom Hai di Almere City di Liga Belanda, ini posisinya di dasar klasmen Almere City, ini fakta ya. Kemudian kemudian Jai Izes di Venezia saat ini di Liga Serie A Italia pun di dasar klasmen Liga Serie A. Kemudian Kevin Dijk dari Copenhagen, Liga Super Denmark. Liga Super Denmark bukan termasuk Liga top Eropa ya, Liga top Eropanya Prancis, Jerman, Inggris gitu kan, Spanyol, apapun itu. Tapi pemain kita udah lumayan, udah banyak pemain-pemain secara postur, kemudian di klub main di Eropa gitu kan. Saat ini beberapa pemain yang datang belakangan lah pemain reguler di klubnya masing-masing, seperti Calvin Verdong, Jai Izes, kemudian Kevin Dijk bakar besi, Mas Hilger, Eliano Reinders yang semalam juga nggak dipasang, kita nggak ngerti. Saya kok prihatin ya, kasihan sama Eliano Reinders ini, khusus untuk Eliano Reinders, bagaimana seorang pemain yang sudah mempertaruhkan nasibnya sendiri untuk pindah ke warganegaraan Indonesia, di beberapa match sama sekali nggak masuk dalam bench ya. Terakhir dia main sebagai ketika jumpa Bahrain gitu, sebagai pengganti. Sama Cina dia nggak masuk daftar pemain, semalam juga nggak masuk daftar pemain. Saya nggak tahu perasaannya seperti apa gitu kan, yang mendapatkan sokongan dari kakaknya, banyak yang berharap keluarganya kemudian bisa memperkuat timnas, tapi nyatanya dari 2 kesempatan terakhir dia bahkan nggak masuk di bench pemain. Saya nggak ngerti perasaan pemain ini seperti apa, tapi saya sendiri bisa merasakan itu ya teman-teman. Ya kita nggak ngerti lah gitu kan, ini kan kebijakan pelatih, tapi ya mbok yao lah gitu kan. Ini pemain juga pemain reguler ya di klubnya, di Football Club Visual, dan dia sudah mempertaruhkan nasibnya kemudian untuk mengabdi pada timnas sepak bola Indonesia. Saya nggak ngerti gitu kan, apakah kemudian Witan Sulaiman ataupun Marcelino Ferdinand itu lebih baik daripada si Eliano Reinders. Saya pikir, bukan saya membanding-bandingkan, tapi dia juga sebenarnya berhak ya, dia udah jauh-jauh dari Belanda kemudian untuk join dan bergabung dengan timnas. Ini sebetulnya hal-hal yang memang seyogianya juga dilakukan evaluasi ataupun pertanyaan pada Coach Sintayong apapun itu, karena memang timnas ini milik kita bersama gitu kan, milik seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia, pecinta sepak bola Indonesia. Apapun itu, kita berharap memang timnas kita tetap bisa kemudian menjaga asalnya ketika jumpa dengan timnas Arab Saudi, yang saya pikir di bawah pelatihannya Steve Arnaud saat ini yang dari Prancis ini tampilannya luar biasa, bagus banget secara kualitas ya. Dan jangan sekali lagi kemudian kita selalu menggunakan
terbuai oleh para pengamat ya, selalu menggunakan rumus-rumus matematika itu. Artinya kalau dengan rumus matematika, wah ini kita draw sama Australia draw sama Jepang, kita juga draw sama Jepang nanti. Nah ini boleh seperti itu ya. Nah itu aja obrolan kita, yang jelas kita semua juga prihatin, bersedih atas apapun itu kekalahan timnas kita dari timnas Jepang semalam. Oke, salam sepak bola.